Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Renungan bagi kita di hari Rabu 22 September 2021 terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15 berbunyi demikian, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Tema renungan kita pagi ini adalah usahakanlah dirimu. Jemaat terkasih, di tengah serangan ajaran sesat, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya untuk mengusahakan yang terbaik di hadapan Tuhan agar menjadi pekerja yang layak. Pekerjaan setiap orang percaya, dalam hal ini bukan hanya pendeta, penginjil dan majelis, adalah memberitakan Injil yang merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mengapa sulit? Karena tidak ada satupun kegiatan pemberitaan Injil di dunia ini yang tidak melibatkan penderitaan, baik secara fisik maupun mental, verbal maupun non-verbal. Untuk menghadapi itu semua, kita harus menjadi pekerja yang baik. Pekerja yang baik adalah pekerja yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya, seperti Paulus yang mengerti bahwa keselamatan yang ia dapatkan harus diteruskan kepada orang lain, sehingga ia mengajar, memberitakan Injil, bahkan rela mati bagi Allah. Pekerja yang baik adalah pekerja yang memiliki motivasi yang murni. Bukan pekerja yang bekerja karena ia dibayar, tetapi karena ia mencintai pekerjaannya dan menghasilkan hanya yang terbaik. Selain itu, pekerja yang baik adalah pekerja yang setia. Pekerja yang selalu siap sedia melakukan tugasnya, sehingga ketika tuannya datang, ia bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ketika kita mengerti tugas dan tanggung jawab kita, kemudian memiliki motivasi yang murni, serta setia dalam melakukan pekerjaan kita, maka kita menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Jemaat terkasih, Rasul Paulus juga berkata bahwa supaya Timotius dan kita menjadi pekerja yang tidak malu. Dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, kita tidak perlu malu walaupun kita dihina karena memiliki Allah Tritunggal. Karena Allah berjanji bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Selain itu, ketika kita bekerja dengan baik dan layak di hadapan Allah, maka kita akan dipercaya dan dibela Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa malu terhadap manusia. Melainkan kita harus merasa malu terhadap Allah apabila kita tidak memberitakan Injilnya. Maka dengan demikian, Timotius dan kita juga menjadi pekerja yang berterus terang memperkatakan kebenaran. Ada seorang pendeta yang menolak untuk memberitakan teguran Tuhan atas dosa seks dengan alasan kalau dia memberitakan itu, maka jemaatnya akan berkurang. Ini adalah suatu contoh yang salah yang tidak boleh diikuti. Dalam memberitakan Injil, kita harus menguasai mulut kita sehingga apa yang kita beritakan adalah kebenaran. Karena sebagai pemberita, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita tidak boleh membelokkan perintah atau ajaran Allah hanya karena takut dijauhi atau takut dikucilkan. Kita tidak boleh menyatakan hanya hal-hal yang menyenangkan hati manusia, melainkan juga teguran-teguran Allah. Dan dengan begitu, Allah akan mempercayakan banyak hal lain kepada kita. Sebagai orang percaya, kita semua tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil.
Oleh karena itu, jadilah pekerja yang layak di hadapan Allah. Jadilah pekerja yang tidak merasa malu, dan jadilah pekerja yang selalu berterus terang memperkatakan kebenaran. Selamat menjadi tangan kanan Allah. Pertanyaan untuk direnungkan: apakah saya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pekabar Injil di mana saya ditempatkan Allah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau melayakkan kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik. Tolong kami untuk tidak melupakan tugas panggilan kami sebagai orang percaya ini, dan mampukan kami untuk tidak malu dan berani menyatakan kebenaran. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.